Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, saya Kemal Pasha, sahabat belajar desa. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Desa Nasional ya kepada seluruh Sobat Desa di penjuru Nusantara. Jadi tanggal 15 Januari ini udah dijadikan Hari Desa Nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 13 tahun 2024 yang tujuannya nggak lain untuk menghormati peran penting desa dalam pembangunan Indonesia. Ya, sejarahnya bermula dari pengakuan kalau desa itu adalah fondasi penting bagi kemandirian dan keberlanjutan bangsa kita. Memperingati hari ini, kita diingatkan tuh akan tanggung jawab bersama untuk memajukan desa baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Nah, di kesempatan spesial ini, kita lanjut lagi bahas penggunaan dana desa tahun 2025. Saya ingin mengajak Sobat Desa untuk membahas satu dari 8 fokus utama penggunaan dana desa di tahun 2025 ini. Fokus ini memiliki dampak besar ya pada kesejahteraan masyarakat desa. Ya, kita akan membahas penggunaan dana desa untuk dukungan program ketahanan pangan desa. Sobat Desa, di video sebelumnya kita udah lihat gambaran umum ya tentang ketentuan penggunaan dana desa tahun 2025 yang udah diatur di Permendes nomor 2 tahun 2024. Kalian bisa lihat lagi video lengkapnya di atas ini. Oh ya, perlu saya ingatkan lagi kalau 8 fokus itu muaranya pada penanggulangan kemiskinan. Begitu juga dengan program ketahanan pangan yang akan kita bahas sekarang. Ketahanan pangan menjadi prioritas utama karena pangan ini merupakan kebutuhan dasar setiap individu ya, Sobat Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024, ketahanan pangan ini adalah kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau, serta sesuai dengan keyakinan dan budaya masyarakat. Ini langkah penting nih untuk memastikan masyarakat desa kita semuanya bisa hidup sehat, aktif, dan produktif. Terus gimana caranya dana desa bisa digunakan untuk mendukung ketahanan pangan? Nah, di pasal 7 Permendes itu udah dirinci secara detail terkait ketentuannya. Mulai dari aspek ketahanan pangan yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Kemudian dilaksanakan berbasis potensi lokal serta kerjasama dengan tetap memperhatikan tuh aspek pelestarian lingkungan. Kemudian juga bisa digunakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di desa. Nah, ini fokusnya pemerintah pusat ya, program strategis. Kemudian juga bisa dialokasikan minimal 20% dari total dana desa dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dulu di tahun 2022, Sobat Desa ada juga tuh keputusan Menteri Desa nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Dan baru aja keluar di tanggal 9 Januari kemarin keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2025 tentang penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan. Nah, ini bisa dijadikan pedoman nih Sobat Desa buat nyusun RKPDes dan APBDes 2025. Nah, sekarang kita coba lihat tiga aspek utama ketahanan pangan tadi ya. Yang pertama, ketersediaan pangan. Kalau ketersediaan pangan ini terdiri dari produksi pangan masyarakat seperti hasil pertanian dan perikanan, kemudian pengelolaan lumbung desa sebagai cadangan saat kebutuhan mendesak, kemudian pengumpulan data hasil produksi untuk perencanaan pangan yang lebih baik, mengutamakan pangan lokal yang beragam, bergizi, dan seimbang. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yaitu keterjangkauan pangan. Keterjangkauan pangan ini bertujuan untuk memastikan distribusi dan pemasaran pangan berjalan lancar dan bisa juga digunakan untuk ngasih bantuan tuh. Bantuan pangan buat masyarakat miskin, terutama mereka yang rawan gizi dan berada dalam keadaan darurat. Dan yang ketiga, pemanfaatan pangan mencakup konsumsi yang beragam dan aman. Ini bisa didorong melalui program edukasi gizi, promosi pangan lokal, kemudian pelatihan pengelolaan pangan. Nah, terus apa aja jenis-jenis kegiatan dari tiga aspek tadi yang bisa dibiayai dengan dana desa minimal 20%? Yuk kita lihat satu-satu. Sobat Desa juga bisa baca lengkap di lampiran Permendes nomor 2 halaman 25 sampai 29.
Pertama, aspek ketersediaan pangan. Jenis-jenis kegiatannya antara lain pemanfaatan tanah kas desa untuk lahan produksi pangan, pemanfaatan lahan pekarangan, pengembangan pertanian keluarga, peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit, kemudian pelatihan budidaya, pengembangan pakan alternatif, pelatihan pengelolaan hasil panen, kemudian pembangunan tempat pelelangan ikan melalui penyertaan modal yang dikelola oleh BUMDes, itu juga bisa. Kemudian pengadaan sarana prasarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan lain-lain. Cukup banyak ya untuk aspek yang pertama. Termasuk juga pengembangan lumbung pangan juga ada, hingga pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal di desa. Terus yang kedua, aspek keterjangkauan. Jenis kegiatannya seperti pemeliharaan jalan usaha tani, hingga pemberian bantuan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi. Terus yang terakhir, aspek pemanfaatan pangan. Kalau aspek pemanfaatan pangan ini, jenis kegiatannya seperti sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan, kemudian peningkatan keterampilan pengembangan olahan pangan lokal, kemudian sosialisasi keamanan pangan, edukasi tentang makanan yang bebas cemaran, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi sangat banyak ya Sobat Desa kegiatan yang dapat diprioritaskan dalam RKPDes dan APBDes untuk membiayai dukungan ketahanan pangan ini sesuai kewenangan, kebutuhan, dan potensi desa ya tentunya untuk lebih efektif dan efisien. Nah, terus untuk mewujudkan program ini, semua pihak di desa udah pasti punya peran penting. Pemerintah desa misalnya bisa memanfaatkan tanah kas desa untuk pertanian produktif. BUMDes atau BUMDesma dapat juga menyediakan alat pertanian atau mengelola lumbung pangan di desa. Masyarakat desa juga bisa kita dorong untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Kemudian kalau kemitraan seperti perguruan tinggi dan swasta itu juga bisa eh, melaksanakan kegiatan pelatihan teknologi, juga memperkuat ketahanan pangan dari aspek yang lain. Nah, di bagian terakhir ini Sobat Desa saya udah coba bikin contoh simulasi kecil-kecilan tentang proses merencanakan kegiatan untuk mendukung ketahanan pangan. Tapi sekali lagi ini cuma contoh ya, belum tentu juga cocok buat Sobat Desa begitu. Mari kita lihat, misalnya dari alokasi dana desa 1 miliar. Pemerintah desa bisa kelola tanah kas desa untuk pertanian jagung atau sayuran. Dan hasilnya untuk makan bergizi gratis misalnya. Atau bangun lumbung pangan untuk cadangan pangan. Terus BUMDes bisa nyewain alat-alat pertanian kayak hand traktor atau bisa juga jadi penyedia bahan pangan untuk dukung program makan bergizi gratis. Kalau masyarakat mungkin bisa kita ajak untuk nanam sayur, buah, atau tanaman obat keluarga bagi masyarakat yang punya pekarangan rumah. Hasilnya juga bisa ditampung tuh sama BUMDes untuk dijadiin bahan pangan makan bergizi gratis atau mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Atau bikin kegiatan pembersihan irigasi dengan mekanisme padat karya tunai juga bisa. Terus perguruan tinggi juga bisa diajak kerjasama supaya bisa bikin pelatihan buat warga desa untuk ngolah hasil panen misalnya. Atau kerjasama dengan perusahaan supaya bisa ngasih bantuan pangan untuk masyarakat miskin. Misalnya pakai dana CSR atau TJSLP. Nah kalau di total angka-angka yang ada di sini itu nilainya sekitar 480 juta atau 48% dari 1 miliar tadi. Kalau nilainya lebih kecil juga nggak masalah asal tetap di kisaran 20% ya Sobat Desa dari dana desa di desa kalian. Gitu kira-kira Sobat Desa simulasinya. Nah, mudah-mudahan dengan perencanaan yang matang ini, semua ini dapat dilakukan untuk mencapai desa yang mandiri dan sejahtera. Sobat Desa, itulah pembahasan kita tentang program ketahanan pangan berbasis dana desa. Kita masih punya 7 fokus lainnya ya yang perlu kita diskusikan di lain waktu. Jangan lupa untuk terus mendukung program-program desa yang berkelanjutan. Bersama kita bangun desa yang kuat, mandiri, dan berdaya. Sekian ya Sobat Desa, silakan bagikan video ini banyak-banyak ke kawan-kawan lainnya, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah supaya kita bisa diskusi lebih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.